Tukang kayu membobol pohon ek merah bernilai jutaan di tengah malam. Tapi anjing di sebelah buat dia takut pergi. Dia menoleh, beri isyarat kepada teman untuk membuat anjing tetap diam. Tapi melihat gergaji masih bekerja di pohon. Tapi orang tidak peduli. Sekarang anjing tidak ada lagi gonggongan. Itu pengecut, sepertinya takut sesuatu. Ada sesuatu pasti telah terjadi. Ketika dia datang ke temannya dengan pistol, celana hampir ditarik. Dia melihat temannya dengan hanya setengah tangan tersisa, masih tergantung di gergaji. Bagian lain dari tubuh sudah terbang dengan mudah. Tiba-tiba bayangan besar menyerangnya. Anjing itu segera menggonggong ke dalam air dengan tenang. Anjing ketakutan. Setelah polisi tiba, ditemukan anjingnya juga menghilang. Satu-satunya petunjuk adalah setengah lengan pada gergaji. Makhluk macam apa ini? Dapat menyebabkan banyak kerusakan. Hanya ketika polisi berbicara tentang penembakan, pemburu berpengalaman memberitahu polisi. Ini pasti yang dilakukannya di hutan. Dengarkan kepala polisi tua. Biarkan Tom pergi ke hutan. Bawa kembali menantunya. Dia memblokir jalan ke gunung. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk semua orang. Harus sampai di sana sebelum gelap. Tangkap makhluk menakutkan itu. Jika tidak, seluruh kota akan tidak ada lagi. Dan menantu Tom sangat cantik. Saat ini, jebakan sedang dipasang di hutan. Seperti ahli biologi, dia ingin melihat makhluk apa itu. Tapi Anna baru saja memasang jebakan. Tanah mulai bergetar. Dia berdiri dan mulai melihat sekeliling. Tiba-tiba, mata indah Anna berubah serius. Seekor beruang raksasa seberat 2 ton muncul di depannya. Dia berdiri di sana. Pertama kali dia bereaksi untuk tidak lari. Sebagai gantinya, keluarkan semprotan beruang. Dia tidak bisa keluar dari situasi seperti ini. Tapi sayangnya, dia menginjak perangkapnya sendiri. Tali selempang meremas betisnya. Dia sangat kesakitan mencoba mendapatkan semprotan beruang kembali. Sayang sekali itu sedikit lebih buruk. Beruang grizzly menggeram semakin dekat. Itu telah bangkit dan siap untuk menyerang. Tiba-tiba beberapa tembakan dari belakang. Grizzly takut banyak peluru. Tapi tidak tembak dia. Pria itu berkata kepada Anna. Katakanlah dia saudara laki-laki Tom, Jack. Tapi Anna tidak mendengar apa yang dia katakan. Ternyata Anna tuli. Berdua tidak berani berlama-lama di sini. Selamatkan Anna dulu, kalian berdua temukan tempat yang aman. Menunggu penyelamatan. Setelah beruang grizzly seberat 2 ton lari ketakutan, itu tidak bersembunyi. Sebaliknya, ikuti aroma untuk menemukan polisi wanita yang sedang menyelidiki. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat kepala polisi tua itu menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Kebencian apa dapat menyebabkan beruang grizzly seberat 2 ton melukai polisi? Setelah mendengar permintaan tolong dari polisi wanita itu, kepala polisi tua itu patah hati. Dia mengerti bahwa sebagian besar polisi wanita telah pergi. Dia buru-buru memanggil Tom di hutan. Biarkan dia menemukan Anna dan antar pulang. Beruang hantu itu sudah sangat marah. 3 orang meninggal dalam 2 hari. Tapi Tom pergi ke hutan untuk mencari waktu yang lama. Hanya melihat jebakan yang telah ada orang pasang. Selain itu, ada juga semprotan beruang yang dibawa oleh istrinya. Tom sangat khawatir. Tapi Kelly meyakinkannya. Dia menduga Anna diselamatkan oleh Jack. Benar saja, setelah menemukan istrinya, Tom, dia hanya mengalami luka ringan. Dan saudara laki-laki Jack berdiri di tepi tebing lagi, melihat sesuatu yang serius. Di bawah ini adalah lembah beruang grizzly yang menakutkan. Dia memberitahu Kelly. Bahkan jika beruang grizzly masuk, dia akan tersesat. Selanjutnya mereka tidak tahu apakah mungkin untuk keluar dari sini hidup-hidup. Malam tiba, untuk mencegah serangan beruang. Jack berjaga-jaga. Dia belum lama duduk, dia sudah kedinginan. Menyelinap ke tenda dengan Kelly. Mereka dari kecil adalah jodoh.
Hanya saja tidak ada yang mau membicarakan hubungan itu. Awalnya ingin mengambil kesempatan, tidak ada yang terjadi. Jack tidak ingin mengecewakan gadis di depannya. Akibatnya, Kelly tiba-tiba diseret. Jack hidup dan mati menarik tangannya. Tapi tetap tidak bisa menahan. Dan seret keduanya bersama-sama. Jack bergegas. Tarik pisau dan tempelkan di tanah. Cobalah keluar dari situasi ini. Dia menarik Kelly keluar dari tenda. Tom menembakkan beberapa peluru. Tapi mereka semua dihindari oleh beruang. Mereka bahkan tidak berani tidur. Berjalan sepanjang malam di hutan. Tapi itu tidak menyulitkan beruang. Itu diam-diam mengikuti Jack dan yang lainnya sepanjang jalan. Siap menyerang. Masih ditemukan oleh Tom. Dia mengeluarkan pistol dan menembak beruang itu beberapa kali. Mereka melarikan diri ke tepi tebing. Saat melewati pohon, raungan beruang membuat Kelly terpeleset. Jatuh dengan keras ke dasar tebing. Ketika orang-orang datang untuk melihat Kelly kesakitan di tanah, semua orang takut. Pada titik ini, jika meninggalkan Kelly dan melarikan diri, pasti bisa menyingkirkan beruang di belakang. Tapi mereka tetap bertahan untuk menyelamatkan Kelly bersama. Itu kaki Kelly. Cabang pohon mematahkan kakinya. Ekspresi tertekan Kelly benar-benar memilukan. Untuk memberi semua orang waktu untuk melarikan diri, Anna sengaja melempar setelan berdarah untuk menarik beruang grizzly. Mereka berlari ke sisi sungai. Keluarkan walkie-talkie dan minta bantuan dari luar. Tapi tidak ada sinyal di sini. Melihat langit perlahan menggelap, semua orang hanya mengertakkan gigi dan mengambil peluru kembali ke hutan. Tom membawa mereka ke gubuk pemburu. Begitu masuk, melihat bahwa rumah itu penuh dengan beruang grizzly yang diburu. Di sebelahnya ada kerangka manusia hewan pengerat. Melihat serangan beruang hantu di sini juga, mereka tidak berani berhenti. Hanya bisa berjalan di hutan saat hujan. Ingin mencari tempat yang lebih aman untuk bermalam. Tapi kemudian mereka melihat adegan ini. Melebihi harapan semua orang. Dia sengaja mengolesi tubuhnya dengan darah manusia. Pergi menarik beruang 2 ton itu. Tiba-tiba bayangan hitam melintas di penglihatanku. Ini adalah Raja Lembah Grizzly. Itu juga target berburu Jack kali ini. Jack memanfaatkan momen itu dan melepaskan tembakan. Hanya menembak cabang pohon. Beruang grizzly seberat 2 ton dibuat kesal olehnya. Melihat beruang hitam bergegas ke arahnya, Jack hanya bisa menarik diri sementara. Tapi dia tidak sengaja jatuh di lereng bukit. Pistol di tangan juga hilang. Sial, sekarang hal terakhir yang bisa dilakukan Jack hanya lari. Dia memimpin beruang grizzly di bawah pohon. Sebelum beruang tidak bisa masuk, tarik keluar pisau dan tikam beruang grizzly. Beruang itu berteriak kesakitan. Jack mengambil kesempatan untuk keluar dari pohon dan terus berlari. Tapi bagaimana beruang grizzly bisa membiarkannya pergi? Sampai Jack melompat dari tebing dan jatuh ke air. Hanya untuk sementara lolos dari kejaran beruang. Beruang itu menggeram. Memutar kepalanya, itu memalingkan kepalanya menjadi marah pada 3 lainnya. Saat ini di hutan berkabut. Anna sedang mencari jalan ke depan. Tom meraba-raba di belakang dengan Kelly di punggungnya. Tapi terus berjalan. Anna karena tidak mendengar. Masih tersesat. Aromanya dikunci oleh beruang. Lihat orang besar ini. Anna duduk di tanah dengan pantat yang agak ketakutan. Melihat beruang akan memakannya. Tom bergegas. Arahkan pistol ke beruang. Tapi tidak memukulnya. Itu membuat beruang semakin gila. Dia mulai menendang kaki Anna. Di saat genting, seorang pemburu dengan hanya setengah wajah muncul. Dia menembak beruang itu dengan pistol. Wajahnya seperti diserang oleh beruang grizzly. Pemburu datang untuk membalas dendam. Tapi pelurunya mengenai beruang grizzly seberat 2 ton. Tidak ada cedera fatal. Dia mengerti hanya dengan menembak kepalanya. Baru mampu memecahkan beruang. Saat pemburu coba lagi. Tunggu sampai dia menembak. Menemukan amunisi, hilang lagi.
Beberapa orang bergegas keluar dari hutan. Ketika mereka sampai di tepi sungai, menemukan perahu di sini. Saat semua orang akan pergi, menemukan kepala polisi tua keluar dari hutan. Tom bertanya mengapa Anna pergi ke gunung. Dia bahkan tidak menjelaskan. Angkat senapan dan bidik ke Tom. Tom melihatnya diserang oleh beruang. Dia ingin menyelamatkan tetapi kemampuannya tidak mengizinkannya. Hanya bisa meninggalkannya dan naik perahu dan melarikan diri. Pada saat ini Jack naik dari sungai ke darat. Dia melihat Sheriff digigit beruang. Naik untuk mencegah. Masih selangkah terlambat. Jack mengeluarkan belatinya. Melihat Tom di sana lagi dengan 2 tangki bensin. Mereka mengepung beruang grizzly seberat 2 ton dengan bensin. Keduanya menarik perhatian beruang grizzly. Meskipun tidak memperhatikan, Tom menyalakan suar. Bensin terbakar. Api yang mengamuk mengunci beruang di dalam sejenak. Beberapa orang akan pergi. Melihat bahwa beruang grizzly tidak takut pada api dan bergegas keluar. Cepat mendekati speedboat mereka. Anna mengeluarkan suar dan mencoba menghentikan beruang itu. Tapi itu diterbangkan oleh punggung beruang yang seperti perisai. Pada saat kritis, mesin speedboat mengalami masalah. Jack hanya bisa mengangkat kapaknya dan bersiap untuk menyerang. Tapi beruang itu hanya meraung di depannya. Balikkan speedboat dengan 1 telapak tangan. Mereka semua jatuh ke sungai. Kelly naik ke pantai dulu. Berhasil menarik perhatian beruang. Tunggu sampai Jack muncul. Melihat pacarnya dalam bahaya, dia mengeluarkan pisau dan menikamnya. Diam-diam menusuk pantat grizzly. Beruang melemparkannya ke tanah. Pisau juga terbang ke air. Itu menggosok Jack di tanah seperti mainan. Tapi tidak peduli bagaimana Jack menghindar. Pada akhirnya, dia masih dipaksa masuk ke sungai oleh beruang grizzly. Ia bersiap untuk menenggelamkan Jack. Dalam kepanikan, Jack melihat pisau di dalam air. Selama krisis, Tom juga menemukan kapak dari air. Dia bergegas di belakang beruang. Tusuk beruang sekali. Ini benar-benar membuat beruang grizzly kesal. Dengan gerakan itu mengirimnya terbang ke kapal. Berbalik dan mulai menyerang Jack lagi. Namun semuanya terjadi selanjutnya. Sekali lagi di luar ekspektasi semua orang. Jack akhirnya menyentuh pisau di sungai. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke tenggorokan beruang. Pada akhirnya, semua orang selamat. Tapi ada satu yang setengah hidup di antara mereka. Itu hanya akhir yang lain. Faktanya, kepercayaan seringkali bertahan lebih lama daripada dugaan.